Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Efektivitas Diseminasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pemanfaatan Kemajuan Teknologi e-filing, Optimalisasi Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adila Sadida, NIM 180302075. Judul penelitian saya yaitu Pengaruh Efektivitas Diseminasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pemanfaatan Kemajuan Teknologi e-filing, Optimalisasi Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dan motivasi penelitian ini yaitu kesadaran kepatuhan perpajakan di Indonesia cukup rendah. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, hanya 73% saja. Wajib pajak harus memahami pentingnya peranan pajak bagi negara dan memiliki hal-hal yang positif pasti akan membayar kewajiban perpajakannya. Karena semakin tinggi kesadaran wajib pajaknya, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan membayar pajak. Yang pertama, apakah diseminasi perpajakan, sosialisasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan pajak orang pribadi? Yang kedua, apakah pemanfaatan teknologi e-filing mempengaruhi kepatuhan pajak orang pribadi? Dan yang ketiga, apakah optimalisasi pelayanan fiskus mempengaruhi kepatuhan pajak orang pribadi? Nah, kontribusi penelitiannya yaitu penelitian sebelumnya adalah penelitian Mutia 2014 menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan. Nah, di penelitian ini, variabel sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan diganti dengan pemanfaatan kemajuan teknologi e-filing. Teori yang melandasi penelitian ini ada dua. Yang pertama, Theory of Planned Behavior berdasarkan TPB Adsen tahun 1991 dalam Pajak Kepatuhan and Pajak 2018 menjelaskan faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat, intention, individu terhadap perilaku tertentu tersebut. Yang kedua adalah teori pembelajaran sosial menurut Bandura tahun 1969 dalam Septarini 2015 mengatakan perilaku manusia muncul sebagai hasil pengamatan dan pengalaman. Teori ini berasumsi bahwa perilaku adalah sebuah fungsi dari konsekuensi dan mengakui keberadaan pembelajaran melalui pengamatan atau observasional. Hipotesisnya yaitu dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas serta penyuluhan perubahan pajak berdasarkan teori of planned behavior dapat dibuat hipotesis. Yang pertama, diseminasi perpajakan, sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, berdasarkan TPB juga, dengan kesadaran wajib pajak dalam penerapan e-filing dapat dibuat hipotesis yang kedua, pemanfaatan kemajuan teknologi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nah, yang ketiga, berdasarkan teori pembelajaran sosial wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan tidak sulit dilakukan, dilayani oleh SDM berkualitas, dan memperlakukan wajib pajak dengan baik, serta memiliki acuan yang reasonable, dapat dibuat hipotesis yang ketiga itu optimalisasi pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode penelitiannya yaitu yang pertama, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan jenis data subjek dengan sumber data primer di mana didapatkan dari tangan pertama tanpa adanya perantara atau langsung dengan teknik pengambilan data observasi berupa angket atau kuesioner. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel, di mana populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Gresik dengan sampel. Metode penelitian sampel yang digunakan dalam penelitian adalah karyawan di daerah Gresik sebagai wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan metode pemilihan sampel yang digunakan peneliti adalah purposive sampling. Pengukuran variabel yang pertama, variabel X1 diseminasi perpajakan atau sosialisasi perpajakan menggunakan kuesioner. Terdapat 5 pertanyaan mengenai pentingnya diseminasi perpajakan, pemasangan billboard, spanduk, poster, baliho, dan lain-lain, mengetahui fungsi dan manfaat pajak, mengetahui tata cara SPT, dan mengetahui pajak bersifat memaksa yang diadopsi dari penelitian IRMA tahun 2014. Variabel yang kedua, X2, yaitu pemanfaatan kemajuan teknologi atau e-filing, menggunakan kuesioner di mana terdapat 3 pertanyaan
mengenai kecepatan pelaporan SPT, kecepatan perhitungan, memudahkan pengisian SPT, dan meningkatkan kinerja pelaporan pajak yang diadopsi dari penelitian Agustiningsi tahun 2016. Variabel yang ketiga, optimalisasi pelayanan Fiskus menggunakan kuesioner di mana terdapat 5 pertanyaan, keandalan, ketanggapan, jaminan, empati, bukti langsung yang diadopsi dari penelitian Artiningsi 2013. Yang ketiga, kepatuhan perpajakan orang pribadi, yaitu sebagai variabel Y, menggunakan kuesioner di mana terdapat 6 pertanyaan mengenai pelayanan pendaftaran NPWP, pengisian dan pelaporan SPT yang diadopsi dari penelitian IRMA tahun 2014. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan metode multiple regression analysis, yaitu analisis regresi berganda karena terdapat lebih dari satu variabel independen. Berikut ini persamaan analisis regresi berganda untuk menguji atau hipotesis pertama, kedua, dan ketiga adalah sebagai berikut. Y sama dengan A plus beta X1 plus beta X2 ditambah beta X3 plus E, di mana Y sebagai kepatuhan pajak orang pribadi, A sebagai konstanta, beta sebagai koefisien, X1 sebagai efektivitas diseminasi perpajakan, X2 sebagai pemanfaatan kemajuan teknologi, X3 sebagai optimalisasi plan Fiskus, E sebagai error. Nah, slide terakhir ini adalah lampiran kuesioner di mana setiap variabel terdapat beberapa item pertanyaan. Diseminasi perpajakan terdapat 5 pertanyaan, pemanfaatan kemajuan teknologi e-filing terdapat 3 pertanyaan, optimalisasi pelayanan Fiskus terdapat 5 pertanyaan, dan untuk kepatuhan pajak ada 6 pertanyaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.